Jumat 7 Juli 2023. Gue mau bikin podcast monolog lagi teman-teman. Gak sengaja tadi gue nemuin soal tema atau perdebatan orang-orang tentang mapan dulu atau nikah dulu. Yang mana di setiap pilihan, gue percaya selalu ada yang pilih A dan ada yang pilih B dengan alasan, pemikiran, dan referensi masing-masing. Yang gue gak tahu apakah mereka sudah menelaah lebih dalam tentang pertanyaannya dulu, kayak mapan dulu atau nikah dulu. Berarti kan lo harus tahu definisi mapan. Kalau kita mau tarik definisi mapan yang paling umum, yang paling kita gunain bareng-bareng adalah KBBI gitu. Jadi mapan di dalam KBBI itu artinya mantap, baik, kedudukannya tuh udah kayak ajek gitu, udah kayak nyaman gitu. Apa gue nggak tahu bahasanya, yang jelas ya itu makna dari kata mapan. Sementara menikah adalah nikah dalam KBBI ya melakukan perkawinan, dua orang jenis kelamin berbeda melakukan perkawinan dan lain-lainnya. Oke. Mapan tidak bisa ya. Kita nggak boleh menelaah mapan dalam makna kita masing-masing. Kita harus menarik mapannya dari maksud dari arti di KBBI. Tapi kalau makna pernikahan mungkin kita semua bisa beda-beda. Itu yang ngebedain kenapa pendapat ini bisa beda dan pertanyaan ini bisa muncul. Menurut sebagian orang mungkin pernikahan itu ya apa gitu. Mungkin buat sebagian lain adalah ibadah. Buat sebagian lain itu apa, buat sebagian lainnya itu apa. Nah, menurut gua makna yang berbeda-beda dari pernikahan yang ngebuat orang menjadi berpendapat berbeda soal sebenarnya nikah dulu atau mapan dulu sih. Gue nggak tahu, mungkin yang ngomong mapan dulu berpikir lebih realistis, mungkin gue nggak ngerti, atau gue yakin pemikiran mapan dulu itu dari orang-orang yang sebenarnya ya memang mapan dulu, atau dari orang-orang yang keluarganya udah kaya dan dia udah mapan tanpa harus bekerja sana sini susah payah. Mungkin lebih banyak keluar dari orang yang justru sudah mapan dulu. Mungkin sebagian yang bilang ya udah nikah dulu sih, nanti rezekinya bisa bla 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 lah gitu. Gue yakin lebih banyak datang dari orang-orang yang dari keadaan ekonomi yang tidak terlalu baik, mungkin hidup biasa-biasa aja atau sederhana. Jadi itu berdasarkan referensi dan gimana kalian ngejalanin kehidupan aja gitu. Dan menurut gua tidak ada pilihan atau jawaban yang salah dan benar. Menurut gua jawabannya bisa benar sesuai dengan referensi dan latar belakang kehidupan kalian semua. Menurut gue selagi lu jawab ini untuk diri lu jawab ini untuk diri lu, menurut gue sah-sah aja. Menurut gue pendapat menjadi bermasalah itu ketika lu tidak menekankan pendapat lu tapi justru menyerang pendapat orang lain yang lu rasa tidak benar gitu. Nah,
Menurut gue orang-orang tuh sebenarnya bisa berpendapat apa aja, yang penting pendapat dia aja yang dikeluarin. Tidak usah menyerang pendapat orang lain, karena setiap orang pasti punya pemikiran dan referensi dan memaknai hal dengan beda-beda gitu. Gue paham kenapa orang jawab mesti mapan dulu gitu, dengan berbagai alasan lah ya, kayak ya menikah, cinta ya cinta, tapi hidup harus realistis. Kita harus berpikir logis juga. Emang bisa makan cinta doang atau apapun lah ya, apapun itu. Sementara yang bilang ya udah nikah aja dulu, nanti soal ekonomi bisa sambil jalan gitu. Karena kalau nunggu mapan kita bisa nggak nikah. Kurang lebihnya begitu. Sebenarnya nggak ada masalah buat kalian berpendapat apa aja gitu. Cuman kadang kalian sering menyerang pendapat orang lain yang mana pendapat itu dia rasa benar gitu. Sementara kalian juga tidak mau diserang oleh orang lain dengan pendapat kalian yang kalian rasa itu benar. Gue rasa permasalahan orang di sekitar kita itu doang sih menurut gue. Sukanya menyerang pendapat orang lain, tapi ketika pendapatnya diserang dia juga sebel gitu. Nah, gue cenderung jadi orang yang di tengah, memahami kenapa orang milih ini, walaupun gue punya pemikirannya sendiri gitu. Banyak juga kasus di sekitar gue yang mikir ya udah mapan dulu gitu. Ketika udah mapan dia menikah, tapi ternyata nggak ada yang tahu ya, ternyata 2, 3, 5 tahun menikah ternyata kehidupannya berbalik ya, dengan gua nggak tahu dengan alasan apapun ya, dengan alasan tidak terduga, dengan alasan politik, atau dengan alasan ekonomi Indonesia, atau dengan alasan bangkrut, ditipu, atau apapun itu ya. Ternyata ada juga kasus kayak gitu. Tapi ada juga yang mapan menikah lalu ya udah aman-aman aja sampai sekarang. Di kasus yang nikah aja dulu, itu ada juga yang nikah aja dulu, ntar juga rezekinya ngikutin. Ada juga yang kehidupannya kalau kita lihat dari luar ya gila gitu-gitu aja men, parah banget gitu. Tapi ada juga kasus yang nikah aja dulu terus kita nggak pernah tahu 2, 3, 5 tahun kita lihat gila kehidupannya berubah ya gitu. Kalau lu ngomongin soal kemapanan dalam finansial, nah jadi sebenarnya dua-duanya tuh punya peluang untuk jadi apapun gitu. Belum lagi perbedaan setiap orang memaknai apa ya, memaknai apa itu pernikahan gitu. Mungkin gue akan ambil contoh diri gue gitu untuk coba menutup apa ya, monolog ini. Bukan berarti lo harus ngikutin, nggak juga, terserah lo mau gimana, sesuaikan dengan kemampuan lo berpikir, dengan referensi lo, dengan latar belakang sosial lo dan lain sebagainya. Gua termasuk orang yang menikah dulu tapi belum mapan. Belum mapan tuh kayak gua menikah dalam keadaan yang belum atau tidak punya pekerjaan, jangan pekerjaan deh, dalam keadaan penghasilan yang aman gitu. Maksud gua pekerjaan juga belum tentu aman, masa punya penghasilan yang cukup aman? Tidak sama sekali. Tapi gue punya keyakinan, gue percaya bahwa gue rasa pernikahan gue akan aman-aman aja gitu. Dan bahkan gue percaya kayaknya buat hidup, buat nikah nggak mesti mapan gitu.
gak mesti mapan gitu. Gue percaya akan selalu ada gitu referensi dari pemahaman kita tentang kepercayaan kita apa, agama kita apa, cara apa ya, cara kita bertuhan kita gimana, itu yang ngebuat kita yakin dengan pilihan gitu. Dan sejauh ini gue udah menikah 5 tahun dan gue ngerasa gue nggak tahu apakah finansial gue bisa dianggap mapan atau tidak. Gue rasa ya enggak lah, tapi setidaknya 5 tahun gue berjalan menikah, gue belum pernah mengalami masa-masa sulit secara finansial sesuai dengan kebutuhan dan apa ya, dan cara gue berkehidupan gitu. Ya gue bukan orang yang kaya, gue bukan orang mewah, gue tidak berkehidupan dengan cara yang aneh-aneh gitu. Kebutuhan di atas segalanya, kalau ada sisanya mungkin bisa keinginan. Sejauh ini 5 tahun gue menikah, gue tidak mengalami kesusahan finansial. Bahkan gue tidak punya sumber penghasilan yang tetap dari satu lubang gitu untuk dikerjakan gitu. Gue bisa di awal-awal melakukan apa untuk dapat duit, mungkin tahun berikutnya gue melakukan hal lain lagi dapat duit, gue melakukan hal lain lagi, ketemunya di mana, ketemunya apa, jalan aja. Dan gue ngerasa ternyata gue aman-aman aja gitu. Bahkan gue ngerasa gue nggak dianggap mapan lah kalau dilihat, tapi gue bisa bertahan dan aman-aman dan hidup gue menyenangkan. Karena gue menikah, kenapa gue mau menikah? Karena gue yakin menemukan orang yang mau menerima cara gue berkehidupan walaupun setelah menikah. Gue tidak mau mencari uang dengan cara yang gue tidak yakini itu benar. Gue tidak mau menghilangkan banyak hal setelah gue menikah. Gue ingin tetap menikah adalah jadi satu hal yang baru, prioritas baru, tapi tidak menghilangkan banyak hal. Menurut gue, apapun pilihan lo, harus lo pikirin dan lo yakinin. Nah, untuk menemukan keyakinan itu, gue rasa lo harus berpikir lebih dalam soal apa yang membuat lo yakin ya. Gue yakin dengan agama gue. Gue memilih agama itu dengan keyakinan. Gue percaya. Karena gue memilih itu, gue udah yakin dan percaya apa yang ada di dalamnya. Jadi sangat aneh banget kalau gue mempercayai di dalamnya tapi gue tidak melakukannya dalam praktek kehidupan. Jadi menurut gue apapun pilihan lo, menurut gue harus berdasar dengan keyakinan yang lo punya. Gak ada jawaban salah, gak ada jawaban benar. Ya, itulah kurang lebihnya. Buat kalian yang dengar ini, menurut kalian mapan dulu atau nikah? Dan apa alasannya? Thank you cuy.